Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa bersama tadi dapat memberikan keberkahan, kemudahan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa ya? Betul sekali, kemarin kita sudah belajar tentang sholat sunnah. Siapa yang masih ingat apa itu sholat sunnah? Iya, benar sekali Mbak Aisyah. Sholat sunnah adalah sholat yang ketika kita kerjakan, maka kita mendapat pahala. Namun, ketika kita tinggalkan, maka kita tidak berdosa. Nah, bicara tentang sholat sunnah, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis sholat sunnah. Ada yang tahu sholat sunnah apakah itu? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, adakah yang tahu apa maksud dari kedua gambar ini? Benar sekali. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, bisa meyakini salat duha sebagai sarana bertakarub kepada Allah. 2. Membiasakan salat duha setiap hari. 3. Membiasakan sikap rajin dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan pengertian salat duha. 5. Menunjukkan hukum salat duha. 6. Menerangkan tata cara salat duha. 7. Menguraikan keutamaan salat duha. Dan yang paling penting yaitu ke-8, supaya kalian bisa mempraktikkan bagaimana tata cara pelaksanaan salat duha dengan baik dan benar. Nah, jadi sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan oleh seorang muslim atau muslimah pada waktu duha. Sekarang ada yang tahu nggak kapan sih waktu duha itu? Jadi waktu untuk melaksanakan sholat duha yaitu ketika matahari sudah mulai naik sekitar 7 hasta, mulai dari terbitnya, yaitu kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum waktu duhur. Jadi ketika sudah mulai jam 7 pagi sampai dengan sebelum waktu duhur, itu kita boleh untuk melaksanakan sholat duha. Nah, namun yang perlu diingat, pada umumnya terkadang seorang muslim itu melaksanakan sholat duha mulai pada jam 9 pagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rakaat sholat duha. Berapa rakaat kita harus melakukan sholat duha? Nah, jadi dalam pelaksanaan sholat duha itu minimal kita melakukan 2 rakaat sholat duha dan maksimal adalah 12 rakaat. Nah, jadi kita boleh melakukan sholat duha mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan yang terakhir maksimal yaitu 12 rakaat. Nah, untuk melaksanakannya di setiap 2 rakaat itu kita salam, kemudian lanjut lagi 2 rakaat, kemudian salam, dan seterusnya sampai dengan batas maksimal yaitu 12 rakaat. Setelah kita membahas tadi tentang pengertian dari sholat duha, kemudian ada waktu melaksanakan sholat duha dan juga rakaat pelaksanaan sholat duha, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sholat duha. Ada yang tahu nggak nih apa hukum dari sholat duha? Benar sekali, seperti yang sudah Ibu jelaskan,
pada sebelumnya bahwa sholat duha merupakan salah satu jenis sholat sunnah. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa hukum dari sholat duha yaitu sunnah. Benar sekali. Namun yang perlu kita ketahui bahwa macam dari sunnah itu ada banyak, dan sholat duha masuk ke dalam sunnah muakkad. Jadi hukum dari sholat duha yaitu sunnah muakkad. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad adalah sunnah atau perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun hukum dari sholat duha adalah sunnah, yaitu ketika kita tidak mengerjakan maka kita tidak berdosa, namun sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, mari kita untuk membiasakan melaksanakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Kalau bisa lebih, itu lebih baik. Di sini Ibu akan menampilkan dalil atau hadis yang menjelaskan tentang kesunahan dari sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrum bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat duha. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang tata cara pelaksanaan sholat duha. Kalian simak baik-baik ya. Tata cara melaksanakan sholat duha. Berikut ini tata cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat. 1. Berniat mengerjakan sholat duha saat takbiratul ihram. Untuk 2 rakaat sholat dapat dimulai dengan niat usolli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Pada 2 rakaat yang pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat Asy-Syams. Sedangkan pada rakaat kedua, sunnah membaca surat Ad-Duha. 3. Untuk 2 rakaat berikutnya, pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, sunnah membaca surat Al-Kafirun, sedangkan di rakaat kedua sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Untuk sholat duha lebih dari 4 rakaat, maka pada sisa rakaat berikutnya membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Doa sholat duha. Adapun bacaan doa dalam sholat duha banyak ragamnya. Yang masyhur adalah doa berikut ini. Allahumma inna duha'a duha'uka wal بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك Atini ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, dan keindahan adalah keindahanmu, dan kebagusan adalah kebagusanmu, dan kemampuan adalah kemampuanmu, dan kekuatan adalah kekuatanmu, serta perlindungan adalah perlindunganmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di langit, maka mohon turunkanlah. Bila di bumi, mohon keluarkanlah. Bila sulit, mudahkanlah. Bila jauh, dekatkanlah. Dan bila haram, bersihkanlah. Dengan hak duhamu, keindahan
Tuhanmu, kebagusanmu, kemampuanmu, kekuatanmu, dan perlindunganmu. Berikanlah kepadaku apa saja yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah kita memahami tentang sholat duha, tata cara pelaksanaan sholat duha, waktu sholat duha, kemudian rakaat dari sholat duha, jadi ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang keutamaan dari sholat duha. Nah, tentunya keutamaan dari sholat duha itu sangat banyak. Di sini ibu akan menyebutkan 7 keutamaan dari sholat duha. Nah, keutamaan dari sholat duha yang pertama yaitu menjadi sedekah bagi persendian seluruh tubuh. Keutamaan yang kedua merupakan ghanimah atau keuntungan terbanyak. Keutamaan ketiga membawa kecukupan sepanjang hari. Keutamaan keempat dibangunkannya rumah di surga. Keutamaan yang kelima yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Keutamaan yang keenam mendapatkan ampunan dosa. Dan keutamaan terakhir yang ketujuh yaitu tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, ketujuh hal tersebut merupakan keutamaan dari melaksanakan sholat sunnah duha. Baik, cukup sampai di sini mungkin pembelajaran kita mengenai sholat duha. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu bahwa meskipun sholat duha merupakan sholat sunnah, tapi apa salahnya kita untuk selalu membiasakan diri untuk melakukan sholat duha. Seperti yang ibu bilang tadi bahwa sholat duha merupakan sholat sunnah yang hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Wah, ternyata sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Jadi, untuk bahan evaluasi atas pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian mencari sebuah kisah, boleh dari tokoh Islam atau dari masyarakat di sekitar kalian. Kalian bisa mencari kisah bagaimana mereka itu mencapai sebuah kesuksesan dengan izin Allah, tapi dengan perantara rajin melaksanakan sholat duha. Misalnya, kalian ada tetangga yang rajin banget sholat duha, dan mereka itu mendapatkan sebuah kesuksesan dari perantara sholat duha tersebut. Nah, kalian bisa mencarinya di mana saja, terserah, boleh dari kisah-kisah para tokoh atau dari warga di sekitar. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.